Rusdi dan Ibnu Sina. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, tetap semangat. Ananda, kita belajar lagi ya. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, muatan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai dongeng. Ibu yakin kalian semua senang mendengarkan dongeng atau didongengkan oleh orang tua kalian. Nah, hari ini kita akan belajar ya. Yang pertama adalah pengertian dongeng. Dongeng merupakan cerita khayal yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh dalam dongeng bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Biasanya di dalam dongeng terdapat pesan yang disampaikan. Contoh dongeng yang terkenal di Indonesia yaitu Lutung Kasarung, Bawang Merah Bawang Putih, Malin Kundang, dan banyak lagi yang lainnya. Berikutnya adalah jenis-jenis dongeng. Yang pertama adalah mite, dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Contohnya seperti dongeng Dewi Sri. Nah, yang kedua ada fabel, yaitu dongeng dengan tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Ini pasti kalian tahu ya, ini dongeng kancil dan buaya. Yang ketiga ada parabel, yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contohnya di sini ada dongeng Malin Kundang ya, yang sangat terkenal di Sumatera Barat. Nah, yang keempat ada hikayat, dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Di sini ada contohnya hikayat Putri Hijau. Dan yang terakhir adalah ada legenda, dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Di sini contohnya ada cerita legenda Danau Toba. Unsur-unsur dalam dongeng. Yang pertama ada tokoh, adalah para pelaku yang ada di dalam dongeng. Yang kedua ada latar, yaitu tempat, waktu atau suasana dalam dongeng. Yang ketiga ada watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Yang keempat alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Yang kelima adalah pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Siapa yang mau mendengarkan dongeng? Ibu akan mendongeng pohon pepaya dan pohon kelapa. Dengarkan baik-baik ya. Pohon pepaya dan pohon kelapa. Seorang raja yang bijaksana memiliki kebun yang sangat luas. Di kebun raja yang bijaksana tumbuhlah pohon pepaya dan pohon kelapa. Kedua pohon itu dirawat oleh penjaga kebun dengan baik. Pada suatu hari, kedua pohon itu sedang bercakap-cakap. "Hai pepaya, lihatlah tubuhku yang tinggi ini. Tahukah kamu, akulah pohon yang paling disukai oleh manusia. Tidak ada pohon lain yang dapat menandingi kehebatanku," kata si kelapa. "Semua bagian tubuhku bermanfaat bagi manusia. Buahku dapat dimakan. Jika sudah tua, buahku dapat dijadikan bahan makanan." Oleh karena pepaya diam saja, kelapa semakin menyombongkan diri. Dia berkata, "Batang tubuhku sangat kuat. Manusia dapat membuat jembatan dengan memanfaatkannya. Daun-daunku yang rindang dapat dijadikan pembungkus ketupat. Manusia juga dapat membuat sapu dari tangkai-tangkai daun yang kupunya ini. Hebat bukan?" Pepaya diam. Dia tidak ingin membantah perkataan kelapa. "Mengapa kau hanya diam, pepaya? Apa kelebihanmu?" Pepaya menghela napas. Lalu dia berkata, "Setiap pohon memiliki kelebihannya sendiri." "Setiap pohon memiliki kelebihannya sendiri, kelapa.
Aku tidak ingin merepotkan si penjaga kebun ketika panen. Aku tidak ingin membuatnya kesusahan mengambil buahku. Oleh karena itu, pohonku tidak terlalu tinggi, sehingga ia bisa meraih dengan tangannya saja. Ketika anak raja sakit, daunku dapat direbus untuk mengobati penyakitnya. Buahku juga manis dan dapat melancarkan pencernaan. Kelapa terdiam. Dia menyadari pepaya benar. Setiap pohon memiliki kelebihan dan kekurangan. Ia pun meminta maaf kepada pepaya. Nah, Ananda, apakah pesan yang terdapat pada dongeng ini? Iya, betul bahwa kita tidak boleh sombong. Setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita harus saling menghargai. Selanjutnya, mengenali karakter tokoh dalam dongeng. Dalam dongeng terdapat tokoh. Setiap tokoh dalam dongeng memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Ada karakter yang mendukung tokoh utama, ada karakter yang menentang tokoh utama, dan ada karakter yang netral atau tidak mendukung atau menentang tokoh utama. Tokoh dalam dongeng biasanya disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, yaitu dengan memberi nama atau sebutan. Karakter tokoh dalam dongeng ditemukan dengan banyak cara, antara lain sebagai berikut. 1. Disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng. 2. Melalui percakapan antar tokoh. 3. Disampaikan oleh tokoh lain. Dan 4. Pendapat tokoh lain. Menemukan pesan dari teks dongeng. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Setelah itu, kita dapat mencatat tokoh, latar dongeng, dan peristiwa penting dalam dongeng. Seperti pada dongeng pohon kelapa dan pepaya tadi, ada pesan yang terdapat pada dongeng tersebut ya. Berikutnya adalah menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Gambar seri adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Di sini ada 4 gambar yang isinya cerita atau dongeng. Langkah-langkah menemukan pesan dalam rangkaian gambar seri. Yang pertama, mengamati gambar dengan cermat. Yang kedua, perhatikan susunan atau urutan gambar. Mana yang pertama, mana yang kedua, dan seterusnya. Yang ketiga, memahami setiap peristiwa pada gambar. Perhatikan detail-detail pada gambar tersebut. Yang keempat adalah menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Alhamdulillah, telah selesai pembelajaran hari ini. Semoga Ananda dapat menyimak dengan baik. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.